yu'addi al-insan fil qadim wal hadith kalamaul mantuk bitalwinat musiti yang mukhtalifah. Jadi secara alami orang-orang ketika berkomunikasi mengucapkan kata-kata baik dulu maupun sekarang fil qadim wal hadith kalamaul mantuk, dia mengucapkan pembicaraannya itu diiringi dengan warna-warna macam-macam musik yang bermacam-macam. Orang Madura punya accent sendiri, orang Jawa punya accent sendiri, si A si B punya punya macam-macam. Talwinat itu macam-macam. Dari kata-kata laun, berwarna-warna musik. Laun. Ya, jadi ketika kita mengucapkan kalimat itu diiringi oleh musik. Musik ke atas, ke bawah dan sebagainya. Ada musiknya yang bermacam-macam. Wa wala yadrikun haha au an matoha au hatta wadhaifaha. Wa innama ya'ti bi kadzalik jaryan ala adati lughawiyah al-muktasabah minal jawwil lughawi al-am fil bi'atil muayyana. Ketika seseorang mengucapkan kalimat, kata-kata dengan diiringi musik pembicaraannya, itu dia tidak sadar bahwa layadri unha. Dia secara tidak sadar tidak tahu maksudnya unha, unhun itu maksud. Esensinya tidak tahu dia. Karena apa? Karena dia mengucapkan itu secara alami aja, tidak sadar. Tidak sadar. Kunhaha wa anmatoha. Apa anmat itu? Namat, modelnya. Au hatta wa dhaifa. Dia tidak sadar apa fungsinya itu. Wa innama ya'ti bi kadzalik jaryan ala adatihi. Dia mengucapkan kata-kata tersebut dengan diiringi musik yang mengelilinginya itu karena adat lughawiyah, kebiasaan kebahasaannya. Pak Hasan sudah masuk ya? Sudah. Iya. Adat lughawiyah al-muktasabah minal jawil lughawi. Itu dia peroleh kebiasaan itu dari suasana kebahasaan fil bi'atil muayyana, di lingkungan bahasanya. Orang Jawa Surabaya, Jogja punya musik sendiri itu, kata-katanya ya. Agak halus. Kalau orang Jogja, kalau Surabaya itu Madura, itu kasar. Nah itu musik, itu bagaimanapun juga itu mengiringi. Makanya bahasa ucapan itu dia sempurna. Itu baru suara musiknya, belum lagi diikuti oleh gestur. Gestur itu apa? Harokat atau mimik wajah dan sebagainya, cemberut atau tidak. Qad yukhtiu ba'dhum fi talwinat al-munasibah wa yursiduhu alul khibra wa dzauq al-lughawi al-khas kama hadatha min Abil Aswad ma'ibratihi fa Abul Aswad lam yatalaqqa durusan fit tanghim wa lam yakun huwa nafsu bidrasati nadhariyan wa inama istau'ada ab'adahu wa wadha'ifahu bisaliqatihi al-jariyah ala sunanin natiqina al-aswiya. Beberapa orang telah melakukan kesalahan. Qad yukhti'u. Apa qad yukhti'u itu? Kadang-kadang melakukan kesalahan. Ya kadang karena qad gandeng dengan fi'il mudhari'. Kadang-kadang salah di dalam memberikan macam-macam musik suara yang tepat. Fayursidu alul khibra wa dzauq al-lughawi al-khas. Maka perlu diberi petunjuk oleh orang yang berpengalaman, ahlul khibrah. Itu khibrah itu pengalaman, ahlul khibrah itu yang kalau khabirun itu apa namanya? Tenaga ahli, bahasa Arabnya itu khabir. Wa dzauq al-lughawi, perasaan bahasanya yang tertentu.
itu bisa memberikan petunjuk. Kama hadatsa min Abil Aswad ma'ibnatihi, sebagaimana yang terjadi oleh Abul Aswad dengan anak perempuannya ketika mengucapkan ma aksanus samai. I'rabnya salah, tapi lagunya tidak bisa. Nah, Abul Aswad hanya mengamati dari segi i'rabnya saja, tapi tanggimnya lepas, dia nggak tahu. Sekalipun salah i'rabnya, tapi lagunya kalau ta'ajjub itu nggak bisa. Ma aksanus sama. Nah, di situ i'rabnya ma aksanus samai, mutum-mutum, tidak ada ta'ajjubnya sama sekali. Nah, ta'ajjub mestinya ma aksanus samaa, itu i'rabnya bener. Nah, sekarang sekalipun salah i'rabnya, tetapi intonasi ta'ajjub itu nggak bisa. Nggak bisa. Fa Abul Aswad lam yatalaqqa durusan fit tanghim. Abul Aswad Ad-Duwali tidak menerima pelajaran dalam bidang tanghim. Dia tidak paham. Walam yakun huwa nafsu bidirasati nadhariyan, dan dia juga tidak melakukan studi tentang tanghim secara teoritis. Wa inama istau ada abadahu wa wadha'ifahu bisalikotil jariyah, dia hanya memahami dimensi-dimensi abad, itu dimensi atau fungsi-fungsi bahasa tersebut bisalikotil jariyah. Salikoh itu apa? Salikoh itu alamiah, atas alamiahnya. Wa wadha'ifahu bisalikotil jariyah. Salikoh itu apa ya? Ya, pengucapan secara alaminya salikoh. Salikoh itu tabi'iyah, alami. Ya, bisalikotil jariyah ala sunanin natikina al aswiya. Al aswiya jamak sawiyun, orang normal. Ya, dia hanya mempelajari tanghim itu secara alamiah, ya, dari orang-orang yang mengucapkan bahasa tersebut, yang apa, al aswiya tadi, yang normal, yang sawiyun. Al aswiya jamaknya sawiyun, al aswiya, orang yang normal. Dia belum tahu teori tentang tanghim, apalagi teori nahwu belum. Hanya perintah Imam Ali, Anda harus membuat bab fa'il, maf'ul dan sebagainya. Padahal pada waktu itu belum ada pemikiran tentang bab per bab, itu tidak ada. Hadis saja tidak ada, bab toharo itu tidak ada. Mulai zamannya Imam Bukhari baru ada bab toharo, bab sholat, bab wudu, itu baru zamannya Imam Bukhari. Sebelumnya tidak ada. Yang ditulis itu musnad, makanya jamak musnad, Imam Ahmad musnad, perawinya itu. Jadi belum ada logika klasifikasi bab per bab tentang keilmuan. Nah, Abul Aswad pun juga begitu, dia menyalahkan anaknya itu dari segi i'rabnya, dari tanghimnya, padahal tanghimnya itu sudah tanghim ta'ajjub, anaknya itu benar sudah. I'rabnya yang salah, mestinya ma aksanus samaa, ma aksanus samaa. Anaknya berarti tidak belajar i'rab anaknya. Ya, salah itu. Tapi yang nggak salah dia adalah tanghimnya, nggak salah anak itu. Tanghimnya. Dalam penggunaan sebetulnya yang lebih menentukan di tanghimnya itu dalam penggunaan bahasa. Kalau mau selamat ya tanghimnya. Kalau mau selamat di semuanya ya selamat. Tapi ya juga tanghim itu membantu. Termasuk fungsional dia. Ta'ajjub itu fungsionalnya mempunyai warna tertentu. Ketika tidak berharap, maka yang tanghimnya yang yang kokoh. Ya.
yang signifikan tanggimnya. Wala nubalik, dan kita tidak terlalu, tidak lebay, itu bahasa Arabnya, la nubalik. Balagho yubaliku mubalagho, itu lebay. La nubalik, kita tidak lebay apabila menentukan anaukan alil Arab fil qadim wa fil hadits ahyanan idrakun amik bimusiqa al kalam waluhuni yang dzalika ala wajhil khusus fi sina'ati syi'ri wa insadihi haitsu la yatimu hada audzak illa bitalwinat musiqiyah tu'akhi baina sa'ir awil munsid wasami tu'akhi ta'akho itu ya. Nah, tu'akhi ta'akho baina sa'ir abil munsid wasami wa ta'akho bainahuma fil fikri wal khayal wal atifa wal wujdan. Kita tidak lebay, tidak terlalu kalau mengatakan tidak corona orang-orang Arab dahulu dan sekarang kadang-kadang itu mereka sangat-sangat menjangkau, memahami secara dalam tentang musik ucapan ini, waluhuni. Luhun jamak lahnun. Lahnun. Kalau dalam musik itu lahnun itu aransemen. Bahasa Arabnya itu alahn. Aransemen. Alhan itu aransemennya. Ya warna musiknya. Jadi mereka itu tahu secara mendalam tentang warna al-kalam ini waluhuni. Ya dzalika ala wajhil khusus, nampak hal ini ketika mereka membuat syair wa insadi, membuat syair dan mendendangkannya. Ansada yumsi itu mendendangkan, insad nasib. Ya. Khaitu layati muhada udat ila bitalminat musiqiyah, bahwa syair ini tidak sempurna ini dan itunya kecuali dengan warna musik tertentu di mana bisa berkolaborasi ta'akho, saling menjadi apa ya, menjadi ukhuwah, menjadi saudara antara penyair dan penyanyinya dan pendengarnya, itu saling berkolaborasi, saling menyatu, saling menjadi saudara namanya. Ta'akho bainahuma fil fikri wal khayal, ya, antara penyairnya dan yang mendendangkan dan pendengarnya itu bekerja sama dalam pikir dan apa namanya, imajinasinya dan perasaannya, wal atifa wal wujdan itu perasaan juga, al atifa emotion ya, emotion, al atifa itu emotion, al wujdan perasaan. Laqad kanu fursan asy'ri wa umara'il bayan. Mereka itu adalah para pendekar syair. Fursan itu jamak faris, ksatria. Fursan syair, mereka adalah ksatria syair wa umara'il bayan, dan penggawa ilmu bayan. Fa inni lihadil furusiyah wa dzalikal bayan wa yatahaqqaqu al kalam sakin somit la yukhariku apa itu au yuzakziku tawaminun nafsi wa tawafi fa'anna ya, bukan fa'inni itu, fa'anna lihadil furusiyah. Apa itu nisarkum harsun lakum fa'an nasibtum, di mana saja kamu, dengan cara apa saja. Nisa hukum harsun lakum, itu orang-orang perempuan itu adalah tempat apa namanya, tempat bercocok tanam. Fa'an nasibtum, dari mana kamu datang ini. Fa'anna namanya. Fa'anna itu dari mana,
kesatriaan ini, kepenggawaan ini, dan pengetahuan ilmu bahasanya, wadakal bayan, an yatahaqqaqa wal kalam sakin somit. Bagaimana keduanya itu bisa terwujud. Padahal kalam itu asalnya sakin somit, tidak bersuara kalam itu, tapi diberikan suara. Nah itu punya lagu ya. Yatahaqqaqa wal kalam sakin somit. Asalnya pembicaraan itu ya diam, sakin, mati, tidak hidup, baru dihidupkan dengan suara-suara tertentu. La yuharriku au yuzakziku kawaminun nafsi. Kawamin itu jamak kamin. Kaminun itu tersimpan. Iya. Yuzakziku itu bergolak. Sesuatu yang tersimpan dalam jiwa, dan hal-hal yang ada di dalamnya itu bisa bergejolak. Itu yang memberi warna. Apa yang bergejolak dalam hati secara internal itu yang bisa memberi warna. Ya, apakah dalam hati itu ta'ajjub atau istifham atau pemberitahuan biasa dan sebagainya, itu yang menjadikan suara musiknya itu berbeda-beda. Fa idza man taqalna ila mukhawalati ta'arrufina mada iltifat ulama ila arabiyah ila tanghim wa musiqa al-kalam nadharan wa dirasatan babakhtan bitariqin ilmi ala wajhin ya'dilu au yusbihu ma fa'alu bil mustawayat al-lughawiyah al-ukhra idza khawalna dzalika batal amru mukhtalifan. Bikasir lam, bacanya mukhtalifan, lam mukhtalafan. Wa mukhtalifan bihi wa mukhtalafan, kalau yang belakang ini wa mukhtalafan bi fathil lam. Nah, ini repotnya kalau tidak ada harokat itu. Maka diberi tambahan keterangan, dibaca mukhtalifan bi kasril lam dan mukhtalafan bihi bi fathil lam, supaya bacanya salah. Karena kalau mukhtalifan bermacam-macam, berikhtilaf. Kalau mukhtalaf yang diikhtilafi, yang diperselisihkan, mukhtalaf. Maf'ul, mukhtalaf dengan mukhtalif. Makanya iya, supayanya tidak tercampur antara keduanya. Makanya mukhtalif dan mukhtalaf, yang berbeda dengan yang dibedai. Wa idza man taqalna, setiap ma jatuh ketika idza, itu ma-nya ma ziyadah. Jangan diartikan apa atau tidak, nah, jangan. Wa idza man taqalna, apabila kita pindah, ya sudah gitu. Ma-nya ziyadah. Ya, apabila kita pindah untuk berusaha mengetahui ila mukhawalati ta'arufina, sejauh mana mada, sejauh mana para ulama bahasa Arab itu menoleh. Ulama bahasa Arab itu memperhatikan tanghim wa musikal kalam, baik secara teori, studi, riset dengan cara yang ilmiah, ala wajhin ya dilu au yusbihu ma fa'alu fil mustawiyat al-lughawiyah al-ukhra, di mana apa yang diusahakan mereka itu menyerupai atau sama dengan apa yang mereka lakukan terhadap strata-strata kebahasaan yang lain. Ya, apakah mereka dalam bidang tanghim itu
memperhatikan atau mengkaji tanggim ini seperti strata-strata bahasa yang lain, yaitu seperti ilmu sorof, nahwu, semantik, pragmatik. Apakah sama perhatiannya pada itu? Sementara ini mereka banyak memperhatikan hal-hal yang bersifat struktur, yaitu sorof, nahwu mereka sangat sekali. Tapi apakah mereka juga memperhatikan studinya itu terhadap intonasi? Nah, itu pertanyaannya. Muhawalah itu Usaha. Idza khabarna dzalika batal amru mukhtalifan. Kalau kita berusaha untuk menjelaskan hal itu, maka masalahnya menjadi bata itu menjadi. Bata itu mabit juga bisa, menginap. Bata itu min akhwatikana. Bata, asbaha dan sebagainya. Maka masalahnya akan menjadi berbeda bikasril lam atau menjadi sesuatu yang dipertikaikan. Fil bad'i nuqarriru alla wujuda. Pertama, kami tetapkan bahwa tidak ada wujud studi secara teoretik keilmuan dalam batas-batas yang kita sebutkan dalam warisan kebahasaan Arab yang terdahulu. Wa nastathni bitajawuzin kabir tilkal khutbah ar-raidah allati al-qabiya ilaina Syekhul Arabiyya al-awwal Khalil bin Ahmad fi surati Bukhuri Si'ri wa Uzani sakkala ar-rajul bukhurahu bitalwinat musiqiyah tattasiku ma'a hayati tarakib wa anasiriyal mukawwinati laha. Ini pertanyaannya, apakah orang-orang ahli bahasa Arab itu melakukan kajiannya terhadap masalah tanggim ini sebagaimana mereka mengkaji sorof, nahwu, semantik? Nah, yang kita temui sekarang ada orang yang namanya Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, ya. Fil bad'i nuqarriru. Yang pertama, kami tetapkan di sini bahwa Allah wujudna, bahwa tidak ada wujud yang konkret akan studi teoritis ilmiah, ya, dengan batas-batas yang kami sebutkan dalam batas-batas keilmuan yang kita sebutkan di atas, ya, dari hiretik atau warisan studi kebahasaan Arab. Apakah ada orang terdahulu melakukan studi tentang tanggim seperti itu secara teoritik? Wa nastathni bitajawuzin kabir tilkal khutbah ar-raidah. Kita kecualikan, nastathni, istathna yastathni, kita kecualikan, ya, bitajawuzin kabir, ya, kita tutup mata, kita langkai, yaitu langkah yang menjadi pelopor. Rohidun itu pelopor, langkah yang mempelopori yang dilakukan oleh maha guru bahasa Arab yang pertama. Siapa itu? Khalil bin Ahmad. Nah, Khalil bin Ahmad, gurunya Imam Syibawi, meninggal tahun 170 berapa begitu. Al-Khalil bin Ahmad fi surati Bukhuri Si'ri wa Uzani, dialah yang menciptakan tentang bakar-bakar syair. Mafailun, mafailun, mustafilun, mafailun, mafailun, mustafilun. Oh, itu lagu, itu suara. Ini raja, rumah irama. Rajanya ya dulu. Ya. Yaitu raja dia.
yang dinamakan bakar. Nah, yang menemukan bakar-bakar ini adalah Khalil bin Ahmad. Ada berapa bakar itu? 15 atau 16? Ono bakar rojas dan sebagainya. Ono bakar rojas kok sing apa lagu? Mustafilun, 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 mustafilun. Nah, ini kaitannya kan dengan musik ini. Kalamuna labdun mufi dunkas takim. Asmun bafi lun kan punil punil kalim. Itu lagu itu. Ada bakar. Bakarnya macam-macam. Ada bakar rojas, bakar apa ya? 15 pokoknya bakar itu. Ada mafailun, ada mustafilun, mustafilun macam-macam. Terus ada yang dihilangkan namanya khagaf. Itu yang ngajari ilmu arut itu saya dilupaan sama yang ahli bahasa. Enggak, itu muridnya Pak sampai Malang itu tuh. Anwar Katsir. Anwar Katsir itu ahli falak, ahli ya masalah bakar syair-syair gitu itu. Apal dia bakar-bakarnya. Yang arut itu yang apanya? Yang lagunya itu apa? Ya wazan-wazannya itu loh arut itu. Nah, kowafinya itu. Kowafinya belakang. Suara belakangnya itu sama nun semua itu kawafi. Kawafi itu nun belakang. Sajak kayak saya model pantun saja cuma dilakukan. Arut itu. Ya semuanya kowafi. itu karena ada lagu itu, makanya mustafil itu ada lagu. Makanya kadang ada apa? Darurat ini, darurat sihir. Iya ada. Dan jangkep secara Enggak jangkep karena yang dipentingkan lagunya pas sama ketukannya itu pas. bagian akhir Mustafilun. Paling apa yang mustafilun not kali podo. Mustafilun. Nah, itu kalau di ini kan dipraktekkan dalam syair menjadi warfa biwa wen bajulwan sibi salima jam'i amirin wa mudnibi. Jadi antara sukun dengan berharokat itu sama dengan mustafilun. Kalau enggak ada yang dihilangkan namanya zikhaf. Kalau dihilangkan namanya zikhaf. Yang ahli dulu yaitu Pak Anwar Katsir itu. itu berarti Dia ngajar ilmu. Salah satu penerapan tanggim Ya, itu menyangkut tanggim, ada musik itu. Jadi ada musiknya. Kalau syair itu dia kalam yang terikat dengan wazan. Kalau bukan syair namanya nasrun, mantur, nasrun itu yang tidak terikat dengan wazan. Ada syi'run dan nasrun. Kalau nasrun itu prosa, kalau syi'run puisi ya. Nah, puisinya bukan puisi bebas Arab itu enggak. Ada tanggim, kecuali dalam era modern ada puisi bebas, namanya syi'run hur, namanya bebas, tanpa ada wazan. Syi'run dengan nasrun. Genre namanya itu genre. Al-kalam itu ada syair itu terikat dengan wazan, ada yang tidak terikat dengan wazan namanya nasrun, prosa kayak surat, kayak berita. Nah itu berarti ada usaha-usaha membahas masalah tanggim. Mau tidak mau ada bukhur namanya bakar. Fi surati bukhuri syi'ri wa auzani. Namanya bakar syair. Sakala ar-rajul bukhurahu bitalwinat musikiyah tattasiku ma'a hayati taraqib wa anasiriha al-mukawwinati laha. Rajul itu yang dimaksud ya Imam Ahmad Khalil bin Ahmad itu tadi. Anak saya yang terakhir kan saya namakan Ahmad Farahidi ya ini. Imam Ahmad Khalil Ahmad Al-Farahidi. Terus saya ambil untuk nama anak saya itu Ahmad Farahidi. Farahidi itu nama Farahidi ya Bang. Seperti Imam Nawawi Al-Bantami. Di mana tuh Farahidi? Garo. Di Timur Tengah. Di Timur Tengah. Kandukan jeran ngono, Pak. Surabaya
Sakala ar-rajul bukhurahu, ya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi itu membentuk baharnya, wazannya mafailun tadi itu bitalwinat musikiyah, dengan macam-macam musik. Musiknya antara mafailu beda dengan mustafilun. Sampai 15 kalau tidak salah, sampai 16 macam bahar. Tattasiku mahayati tarokib wa nasir yal mukawinatilah, yang semuanya tattasiku sesuai, yang harmonis sesuai dengan bentuk-bentuk struktur dan unsur-unsur strukturnya, ya, antara sukun dengan harokatnya itu. Fa'ala dzalika bin nadhar wa tafkir al-amik bistiqsa'i luhuni sibri alladhi yalufu wa yalufu al-jawwal am fi bi'ati. Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi melakukan hal itu karena dia memandang dan berpikir yang sangat dalam tentang istiqsa, itu hasil maknanya menginvestigasi. Jadi dia menelusuri, ya, luhun jamak lahan, nada-nada syair yang mengikutinya. Lafayalufu itu yang apa namanya, yang melipatinya. Lafayalufu, lafif, yang mengelilinginya, yang membungkusnya. Jadi dia menginvestigasi, menggali nada-nada syair, ya, nada-nadanya yang melingkupinya. Wa yalufu al-jawwal am fi bi'atihi, dan juga yang melingkupi suasana umum dalam bi'anya. Wa kana makana, dan itu adalah yaitu. Wakana makana, sehingga menjadi ya seperti itu. Kananya yang pertama menjadi makana, ada, yang ada, menjadi yang ada gitu. Makana, kana makana. Wa huwa amalun jalil yumbi'u an wa'yin sha'ib wa idrakin sahih lima yantazimuhu hadzal fanul adabi min musiqa dzati naghamatin mutanawwi'at tanawwa anmat al-abni asyiriyah, walakin fatahu an yunammita hadhihi naghamat wa yarsumu hududaha hatta tastabina al-fawarid bainaha bita'yini darajati kulli nagmatin wa tabi'atiha al-mula'ima li hadzal bina as-sikri auzaka. Wa ma'nahu anal khalil mana tadi? Iya. Melonjak ya. Gimana ya? Loh, ini halaman ya. Ya apa ya? Oh ya ini. Walakin fatahu, dia luput, tertinggal. Walakin fatahu an yunammita hadhihi naghamat wa yarsumu hudutaha. Ya, tapi dia ketinggalan untuk membakukan nagom-nagom ini dan menggambarkan batas-batasnya, tidak memberikan not-not itu sampai sejauh mana, kalau agak tinggi ke bawah itu sampai sejauh mana ininya, itu enggak, itu yang tidak dia, cuman dia mengemukakan wazannya saja, tapi sampai setinggi mana suara itu, kalau tinggi yang sampai ke bawah itu sampai gimana, itu yang ketinggalan dia.
yunamit hadin nagomat. Jadi nagom apa nagom itu iramanya itu dia luput, tidak dibakukan, di apa namanya ya yunamit, dibakukan, dan menggambarkan batas-batasnya ya apa, hatta tastabinal fawarik bainaha bita ini darajati kulli narmatin wa tabiatiha al-mulaimah. Ini ya. Sehingga menjadi jelas beda antara yang satu dengan yang lain tentang rendah tingginya darajah kulli narmah wa tabiatiha al-mulaimah. Sehingga apa namanya dia bisa menentukan derajat setiap lagu itu, iramanya. Wa tabiatil mulaimah li hadzal bina asyri audat wa ma'nahu anal khalib lam yukhawwil aw lam yasa an yuqaddima fikratan ama li taritan fi syi'r. Maknanya bahwa Imam Khalil tidak berusaha dan tidak mau memberikan pemikiran secara umum ya tentang intonasi ini dalam syair. Tajma'ul khutut wal khuyut fi suratin nadhariyah ilmiah ya. Sehingga dia bisa mengumpulkan garis-garis, batas-batas dalam bentuk teori ilmiah yang sempurna mutakamilah. Kama fatahu, sebagaimana dia juga fatahu ketinggalan dari langkah yang mulia ini ila majalati fununil qaul al-ukhra ghairu syi'riyah. Begitu juga dia ketinggalan, dia luput, tidak menggambarkan langkah ini ke dalam lingkup seni perkataan yang lain yang bukan syair. Dia hanya berbicara tentang syair, tapi yang lainnya tidak. Padahal yang lainnya pun juga bisa diberikan batasan-batasan seperti itu. Liyarofiha mayaro, agar dapat melihat yang terlihat. Wa yakunu lahu qasabu sabqi fi ta'sisi nadhariyatit tanjim, sehingga dia merupakan pemenang di dalam menciptakan teori tanjim dan musik satu ujaran fi umumi. Qasab, tahu qasab sampean? Qasab itu ini ungkapan qasabu sabqi. Kosop busukar itu tebu. Nah kalau kosop saja bambu. Tahu? Ya. Orang dulu, orang Arab itu kalau berlomba musabaqah, berlomba cepat-cepatan, siapa yang bisa mengambil bambu yang ditancapkan di tengah lapangan itu dia pemenang. Jadi ada bambu yang ditancapkan. Nah, siapa yang bisa mengambil qasabu sabqi itu berarti pemenang lomba. Jadi Imam Khalil kalau toh dia membuat teori-teori tentang tanjim, maka dialah juara qasabu sabqi lahu. Itu ungkapan ya. Wa yakunu lahu qasabu sabqi fi ta'sis nadhariyat tanjim, sehingga dia menjadi juara di dalam menciptakan teori tanjim dan musiqa al-kalam fi umumihi. Kama kana lahu dzalika bi kulli jadaratin fi mujmali ulumil arabiyyah. Begitu juga dia sepatutnya bi kulli jadarat. Jadirun itu patut di dalam ilmu bahasa Arab secara global, secara umum. Wa marrat afkarul Khalil bimururiz zaman. Nah, kemudian pemikiran Khalil bin Ahmad ini sudah berlalu dengan berlalunya waktu.
Wasajjalat tarikh tasjilan ghamidon, di mana sejarah juga mencatat dengan catatan yang abu-abu, ghamidon, tidak jelas. Waqtafa an-nabihun minad darisin bi'aqdi unwanin amlaha wa musiqa asiri. Hanya saja an-nabihun, orang-orang yang an-nabihun, orang-orang yang pintar, mencukupkan orang-orang yang pintar dari pengkaji ad-darisin, mereka mencukupkan dengan memberikan judul secara umum. Ilmu ini namanya musiqa asiri. Jadi bukan Khalil bin Ahmad yang menciptakan judulnya ini, tapi juga orang-orang yang datang setelahnya. Musiqa asiri, musiknya syair. Wa unwanun shaib, itu adalah judul yang benar, shaib, shawab. Ya dulu ala wa'yin wa idrakin, dan itu menunjukkan akan kesadaran dan pemahaman. Lima fa'alal khalil wa li fikrati luhuni si'ri wa naghamati. Itu merupakan kesadaran dan pemahaman terhadap apa yang dilakukan oleh Al-Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi di dalam ide lagu-lagu syair dan iramanya. Walakinnaum lam yakmidu ila tafasili ma ajmalal khalil wa wala ila ma yambagi fi'lu fi hadzal majal. Hanya saja mereka tadi yang para ulama yang memberikan judul-judul itu tadi tidak bermaksud sampai, tidak berbuat sampai detail tafasil ma ajmalal khalil, tidak sampai memperinci apa yang diglobalkan oleh Khalil, dan juga tidak apa yang harus dilakukan dalam medan ilmu ini. Wa min huna intalaqat shaykhat zaiqat min ghairil arifin tungkiru wujuda ayyi atharin ilmi turathi ya'ridu li qadiyati musikal kalam wa naghati. Nah, dari sinilah maka teriakan-teriakan yang memekakkan telinga Za'qa itu teriak sampai memekakkan telinga. Za'iqat. Dari sinilah maka teriakan-teriakan yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak alim, ghairul arifin, di mana mereka mengingkari adanya usaha keilmuan yang menjadi warisan bagi kita yang mengemukakan problem musik, ujaran dan iramanya. Jadi sebetulnya orang Arab mereka zamannya Khalil bin Ahmad itu sudah mengkaji tentang tanghim, dan ini menjadi warisan kita orang-orang yang modern ini. Jangan mengingkari usaha ini. Sebetulnya sudah mulai sesuai dengan zaman itu, sesuai dengan zaman itu. Yang punya paten berarti Khalil bin Ahmad. Tapi zaman dulu tidak ada Menkum Hamziah. belum ada yang dapat royalti. Nah, bukunya Ihya Ulumuddin itu royaltinya siapa ini? Bukunya Imam Bukhari sekawan Auzubillahi ta'ala itu yang menjadikan mereka punya takhta yang tinggi di surga itu. Padahal kalau dicetak sekarang kan ada royaltinya itu, dicetak bolak-balik. Itu jutaan itu. Kayak kitab Imam Bukhari itu kan jutaan itu eksemplarnya itu. Cita-cita berulang Dan gratis. Berapa generasi? Soalnya Al-Fatihah, kiai ini paham apa. Jadi ada usaha-usaha yang mengemukakan tentang ide masalah tanghim tonasi ini, yang dimulai dari Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini. Khalil bin Ahmad itu
yang menemukan apa namanya kamus dan apa namanya menulis abjad alif ba ta itu kan Khalil bin Ahmad. Dan itu fonem, mereka paham fonem tapi tidak mengucapkan teori tentang fonem, tidak. Seperti ba, seperti nun kan ya, nun itu digambarkan cuma satu aja nun gitu. Padahal nun itu kan banyak. Ayo. Ya, berarti yang menciptakan huruf gitu. Yang menciptakan Huruf. huruf berarti abjad itu. Khalil bin Ahmad. Yaitu dalam kamusnya namanya Mu'jam Al-Ain, mulai dari ain ya. Mu'jam Al-Ain. Dari ain. Ya dimulai dari ain. Oh. Jadi mereka nun itu kenyataannya banyak, tapi tidak ditulis nun yang banyak, cuma satu aja. Itu kan fonem. Jadi mereka paham, fonem itu paham, cuman istilahnya aja enggak fonem. Fonem karena kita berguru pada orang barat, fon, suara, fonem, pon, telepon, fonem. Fihin di mana Afkarul Khalil bitawadu'iyah tumathilu bindra tayyibah qabila lil istizra wan nama wa tafriq biman fiya ma min sya'ni an yasna dzalika kullahu. Bahwa pemikiran Khalil bin Ahmad yang sederhana ini itu menggambarkan benih bindra tayyibah, benih yang apa namanya yang baik, yang dapat untuk ditanam kembali. Wan nama bisa ditumbuhkan dan bisa diperinci-perinci lagi. Ya, biman khia dengan diberikan apa yang harus diperbuat. Walakin akadan lam yaf'al wa lam yaltafit ila ma sana al-Khalil fil waqti nafsihi. Tetapi tak seorang pun melakukan dan memperhatikan apa yang telah dilakukan oleh Khalil bin Ahmad Al-Farahidi ini. Hadza bil idhafa ila anna taqlib safahatit turat al-lughawi marrat mutatabi'at qad wada'a aydina ala nususin mutanathira huna wa hunaka fi a'malihim tumbi'u nau'a imba an idrakil qudama li fikrati tanghim wa musiqa al-kalam wa in lam yuhawilu dirasatal mawdu' dirasatan nadhariyah tafi bi haqqihi min ad-darsi wal Jadi apa yang dikemukakan oleh Al-Imam Ahmad bin Khalil Al-Farahidi itu merupakan biji yang baik untuk bisa ditanam istisra. Istisra itu apa? Untuk ditanam. Juga bisa istisra itu reboisasi atau tasjir. Tasjir itu reboisasi. Penanaman pohon. Istisra itu penanaman kembali. Reboisasi. Jadi bisa untuk ditanam, dikembangkan dan diperinci lagi. Biman khiya ma min sa'ni ayyasna dzalika kullahu walakin akadan lam yaf'al. Tapi tak seorang pun melakukan hal itu. Walam yaltafit ila ma sana al-Khalil fil waqti nafsi. Di waktu itu, pada waktu itu juga tak seorang pun yang memperhatikan apa yang dilakukan oleh Khalil bin Ahmad. Hadza bil idhafa ila anna taqlib safaqatut turatil lughawi marrat mutatabi'an. Lebih daripada itu bahwa membuka lembaran-lembaran warisan kebasan orang Arab itu ya berlalu mutatabi'at aja. Qad wada'a aidina ala nususin mutanathira huna wa hunaka. Dan pemikiran itu berada dalam teks-teks yang berserakan, tidak dibukukan. Fi a'malihim tumbi'u nawa imba an idrakil qudama lidrakil tanghim. Bahwa hal itu merupakan usaha orang-orang yang terdahulu di dalam mengembangkan ide, intonasi dan musik al-kalam. Wa in lam yuhawilu dirasatal mawdu' dirasatan nadhariyah. Sekalipun mereka tidak berusaha untuk mengkaji topik ini secara teoritis
yang dapat memenuhi studi dan perhatian. Yaqulu Sibawe fi babin nutbah. Ini muridnya kalau Sibawe ini. Nah, muridnya Yaqulu Sibawe min babin nutbah. Dan Sibawe ini hebatnya menulis sebuah kitab yang komplit namanya Alkitab dalam bidang nahwu. Kemudian disarai oleh siapa itu? Saya punya, saranya punya. Sarai. Tapi diragukan apakah ini mosok dalam satu waktu, dalam satu zaman menulis tentang kebahasaan itu komplit. Ilmu itu berkembang sedikit demi sedikit demi sedikit demi sedikit itu begitu. Akhirnya menjadi akumulasi orang yang terakhir membukukan secara kesemuanya. Tapi Imam Sibawi tidak, sudah langsung dari satu buku komplit. Nah, ini diragukan. Ternyata ada manuskrip yang menyatakan bahwa ada buku Al-Kamil sama siapa ya? Al-Jami' dengan Al-Ikmal ya. Karangan Yunus siapa ya? Yahya bin Yunus Al-Hafidh apa begitu. Sebelum zamannya Sibawi. Itu buku komplit. Namanya saja ada Al-Jami' dan Al-Ikmal, menyempurnakan. Dalam cerita manuskrip itu Khalil bin Ahmad di tangannya ada buku Al-Ikmal dan Al-Jami' ini. Nah, kemungkinan apa yang ditulis oleh Sibawi itu saduran aja dari buku yang keduanya itu Al-Jami' wal Ikmal. Cuman buku Al-Jami' wal Ikmal itu tidak ditemukan lagi, kecuali isinya itu diceritakan di bukunya Imam Suyuti yang berjudul Al-Musnid. Ada beberapa isi daripada buku Al-Jami' wal Ikmal itu. Tapi buku aslinya Al-Jami' wal Ikmal wis ka ono. Pangan rayap, Bu, pangan ngopo. Al-Jami' sama Al-Ikmal. Al-Ikmal itu apa yang buat itu, yang Khalil itu? Bukan. Bukan sebelumnya. Orang sebelumnya, kalau tidak salah Yahya bin Ya'mur. Kalau tidak salah ya, Yahya bin Ya'mur. Cuman diceritakan dalam manuskrip yang lain, Khalil bin Ahmad itu di tangannya pernah dia memegang buku itu. Nah, kemungkinan Sibawi itu mungkin ngeblat dari situ, dari menukil dari itu. Tidak, maksud ngarang buku nahwu sempurna dalam satu waktu itu loh, kan tidak mungkin. Tapi merupakan ilmu itu hasil daripada ya studi dikit, sedang ketemu babul fa'il, nanti 10 tahun lagi ketemu babul maf'ul, nanti kita babal sampai bab-bab itu, betul. Enggak ada buku yang melampaui seperti Alkitab karangan Imam Sibawi. Itu dilakukan. Jadi gurunya Khalil bin Ahmad itu tadi itu Ya'mur itu ya? Entah gurunya, entah ya apa, tidak tahu. Tapi yang jelas yang masuk itu Imam Sibawi itu muridnya Al-Imam Ahmad bin Khalil Al-Farabi. Khalil bin Ahmad Al-Farabi. Tapi sebelum buku ada Alkitab itu ada dua buku yang monumental, namanya Al-Jami' wal Ikmal. Dari judulnya saja itu buku itu komplit, Al-Jami'. Dan Al-Ikmal ada penyempurnanya. Cuman buku aslinya itu tidak ditemukan, tidak ada. Kecuali beberapa bab ada dibahas dalam bukunya Imam Suyuti yang berjudul Al-Mus'ir. Al-Mus'ir. Nah, ini apa namanya bab tanghim ini, coba. Yaqulu Sibawi fi babin nutbah. I'lam anal mandub mad'uun lakinnau mutafajji alaihi. Fa in syi'ta al-khatta fi akhir ismil alif li'anna nutbah ka'annahum yatarannamuna biha. Fa ka'annu yakni annahum yulawwinuna bi musiqa muayyana wa namatun
minat tanwim khosun. Imam Sibawi menulis bab nutbah. Nutbah nahwu itu apa ya? Nutbah itu seperti munada, nida, ya Muhammad, seperti itu. Tapi bukan memanggil. Kalau nida kan manggil. Kalau nutbah itu mengeluh. Ada apa? Ya, nada bayan tubuh. Mengeluh. Iklam anal mandub mad'un. Nah, jadi yang dikeluhkan itu dipanggil dia. Lakinau mutafajjiun, tapi dia merasa kesakitan. Ya, mengeluh itu kan mesti sakit, mesti tidak menyenangkan. Mutafajjiun alaihi. Fa in syi'ta, kalau mau Anda al-hatta fi akhir ismil alif. Kalau mau di akhir isim itu tambahi alif. Contohnya ada saya novel karangan Ali Ahmad Baktir. Wa Islama, itu nutbah. Wa-nya itu harfun nida, harfun nutbah. Islama itu mandub namanya, yang dikeluhkan. Yang dikeluhkan itu apa? Islamnya. Wa Islama, karena pada waktu itu negara-negara Islam, kerajaan-kerajaan Islam dibantai oleh orang-orang dari Mongol. Sehingga mengeluhkan wah Islam kan gitu loh, wah Islam. Kalau mau Anda berikan alif belakang dan gaihah. Wa Islama, ini bab khutbah dalam nahwu. Wa Islama, wa-nya harfun nida seperti ini. Wa Islama, apa ya? Wa madrasata, wa kitaba, kalau tidak wa akhawa, itu bab khutbah. Nah, mengapa kayak alif? Supaya musiknya di situ. Wa Islama, musiknya. Ya. Fa in syi'ta al-hatta fi akhir ismil alif li'anna nutbah ka'annahum yataranamu nabiya. Sebab nutbah itu, mengeluh itu seakan-akan mereka menyanyikannya. Yataranamu nabiya. Taron nama yataranamu itu menyanyi. Fa ka'annahu yakni annahum yulawinuna bimusiqa muayyana. Seakan-akan mereka memberikan warna musik tertentu lain dengan bab yang bukan nutbah. Ini tambah lagi. Wahada Ibnu Jinni, saya punya ini bukunya. Ini kayak Ali Al-Ghifari, tokoh Mesir itu kayak ini. Wahada Ibnu Jinni yahtalimu muqaddimah kitab Sirru Sinaatil I'rab. Saya punya bukunya Ibnu Jinni namanya Sirru Sinaatil I'rab. Rahasia membuat i'rab. Alladzi karrosahu li dirasati aswatil arabiyah. Jurus-jurus Dikauli wa hadzal ilmu huwa ilmul aswat wan nahum. Wa ta'bir bil mustalah an-nahum bi dilalawatiha ala idrak anal kalam al mantuq yasduru munaghaman. Wa anna hadza tanwim juz'un la yatajazza min khawasi al kalam. Ibnu Jinni mengarang sebuah kitab namanya Sirru Sinaatil I'rab, rahasia membuat i'rab. Yang dia usahakan untuk mempelajari tentang suara dalam bahasa Arab. Dia mengatakan bahwa ilmu huwa ilmul aswat. Ilmu ini adalah ilmu aswat wan nahum, dan ilmu suara, ilmu irama. Wa ta'bir bi mustalah an-nahum, ungkapan Ibnu Jinni dengan istilah nahum itu menunjukkan fi dilalatul batiha ala idraki anal kalam al mantuq yasduru munaghaman. Itu menunjukkan bahwa perkataan yang diucapkan itu terbit dengan irama. Wa anna hadza tanwim, ya, warna musik ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan min khawasi al-kalam.
Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu. Hebat nih berarti. Eh? Kitabnya luar biasa ya. Rahasia yang membuat I'rab. Ya, tetapi yang dimaksud dengan i'rab sini adalah i'rab itu apa? A'raba yu'ribu, menjelaskan dengan suara pengucapan. Jadi yang dibahas juga ilmu asma. Sirru sinaatul i'rab. Saya ada bukunya. Satu jilid aja. Sirru sinaatul i'rab. Ya, lo tanda ya sampai di situ ya. Dan kita pindah ke sadal urfi. Jadi ini bagian dari ilmu aswab juga ya, yang seru sinat. Bagian dari ilmu aswab juga ya. Ya apa sih buku sirru sinaatul i'rab ini? Cocok-cocok gelodok ae kan anune. Biasanya rahasia itu gimana sih? Rahasia itu ya sesuatu yang jadi bahasan yang menarik lah. Sirru sinaatul i'rab. Oh, berjilid gitu. Nah, satu saja di lainnya Ibnu Jinir itu sarahnya kitab Sibawe itu. Ini sarahnya kitab Sibawe. Kalau kita sulit memahami kitabnya Sibawe, ini sarah kitab Sibawe. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 5 jilid. Lima jilid saya. Yang komplit itu perpustakaan bahasa itu di sini, bro. Sama untuk nama kiai enggak. Sirru sinaatul i'rab. Sirru sinaatul i'rab. Abil Fatah Utsman bin Jinni. Tapi tulisan kitab-kitab itu lebih umurnya. Jilid 1 dari 2 ini jadikan 1. 1 ya 1 2. Pembahasannya ya aswad. Dia nggak ada. Nah, seperti babusin, asin harfun mahmus, yakunu aslan wa zaidan. Baiklah aslan wa qafa wa ainan wa laman. Qalfat nahu salima wal ain nahu husnun asuna. Ilmu aswad ini. Sirru sinaatul i'rab. Sirru sinaatul i'rab. Mantap. Ini tak ini sing berusia awalnya sopo. Lepas yang bawah. Yang atas. Ini harus ke podi. Lebih berharga dari emas. Hilang dia belum tahu. Enggak, ini aja, ini semuanya berharga semuanya. Enggak ada di IAIN. Di IAIN ada dulu malu hilang. Di zaman menarik. Ini kamu disuwe. Disuwe merah itu. Dipakai referensi. Yang Iya, disobek itu yang dipakai referensi. Iya gitu. Komentarnya Itu namanya sulah. sekarang nggak jadi difoto sudah nggak usah disobek, difoto. Difoto sekarang gue. Itu udah nonton ya. Tapi kurang enak, nggak ngerti, kan sulit ya dia memahami. Harus software aja. Berarti ini cuplikan gitu. Ya udah kan dipakai referensi kan dikasih. Sampai mana deh? Sadal urufnya sampai mana? Kalau bisa itu Kemarin itu al-qismul apa ya? Sanis itu Bili
sekarang tuh bab komis fa'ula yaf'ulu. Iya. At-taksiru salis lil fi'li. Sekarang itu al-babul komis fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Bidomir ain filma. Halaman berapa? Di sini 66. Di sini 66. 66. Oke. Foto nggak ambil buku-buku ini ya? Enggak ya? Oke, saya Sama. Iya kan dari sini lo ya? itu punya kopi itu. Makanya juga menceritakan sama. Kalau yang nyata selesai. Terus sampai ini beda kalau di sampai ini. Beda. Itu tuku dunia ya? Shopee ya. Shopee ada ya? Piro Shopee ini? 22. Dua euro itu dicetak atau di kopi itu? Cetak juga. Cetak juga ya? Murah. Mungkin kertasnya tidak terlalu bagus. Kertas murah. Enteng. Ya, enteng. Al-babul khamis fa'ula yaf'ulu. Kalau yang pertama itu fa'ala yaf'ulu, fa'ala ain fathah yaf'ulu. Yang kedua fa'ala yaf'ilu. Kemudian yang fathah fa'ala yaf'alu itu kebanyakan ain fi'il dan lam fi'ilnya adalah dari huruf khalaq. Itu. Terus fa'ila yaf'alu, alima ya'lamu. Terus fa'ula yaf'ulu, babul khamis sekarang. Babul khamis fa'ula yaf'ulu. Biasanya yang bab fa'ula yaf'ulu itu mempunyai arti sifat. Tawala yatulu, tawil, qasura yaksuru, qasir, hasuna yaksunu, hasanun. Itu biasanya mempunyai arti sifat. Itu masuk pada bab fa'ula yaf'ulu. Bidomil ain fihima. Ain fi'il madhi dan ain fi'il mudhari, seperti sarufa yasrufu, mulia lah, ini sifat kan ya. Sifat. Karuma yakrumu, khasuna yaksunu, wasuma yaksumu. Apa wasima? Al-wasim itu handsome itu. Wah, betul. Jamil ya. Yamuna yaimunu. Wa asala yaksulu. La umayal umu laim. Jaru'a yajru'u. Apa jaru'a itu? Jari'un itu berani. Sarwa yasrufu. Apa artinya ini sarwa? Walam yarid min hadal bab Ya. Iya. Ya, ya'il ain. ya il. Ya'il ain. Artinya ain fa'ala. Ainnya itu tidak terdiri dari ya. Illa lafdhota haya'a, hayu'a, itu haya, hayu. Kecuali ini aja. Biasanya ain fi'ilnya tidak ada ya-nya. Tidak akan ada ya-nya. Kecuali kata-kata hayu'a. Apa hayu'a itu? Hay'a. Hay'a itu apa ya? Bentuk, tingkah. Wala ya'i lam. Lamnya juga tidak terdiri dari ya. Wawa mutasarrif illa nahwa. Nahwa itu asalnya nahuya. Ya. Ya sama wawu itu sering bertukaran. Nahuya. Tapi tidak berbaharan. Enggak tukaran. Bertukar tempat. Nahuya seperti mabyuun itu wawunya dihilangkan jadi ya, mabiun. Mabyu, mabiun. Wa minan nuhya bimana al-aql. An-nuhya itu mufrad, jamaknya nuha. Ulin nuha berarti orang yang berakal. Ulin nuha. Ya ulin nuha itu orang yang berakal. Dari kata-kata an-nuhya. Berarti muradif ulil Akal. albab ya. Ulil albab sama. Ulil albab. Itu dulu siapa itu ya? Nononya itu namanya dulu orang apa ya? Orangnya Mbak Tutut apa itu? Sumarsono atau apa itu ya? Orang yang apa ya? Menjadi penyemangat apa ya? Apa istilahnya itu? Motivator. Itu ulil albab. Itu artinya albab itu bab pintu, orang yang punya pintu.
Padahal albab di situ jamaknya lubun. Albab bukan albab pintu. Ulil albab orang-orang yang mempunyai pintu ya. Tukang kayu ini. Orang-orang yang berakal. Ulil albab. Ulil nuha. Nuha nuhya. An-nuhya bimanal akal wala mudha'afan illa qalilan, dan tidak dimudha'afkan. Mudha'afan itu berarti ditasdid. Illa qalilan kasarurtu apa itu? Kasarurat mutalat Allah. Ini syukur itu. Syukur itu. Sarunta wala bukta bidomil ain wa kasriha wabu labikta bidomil ain wal mudhari talabbu bifathil ain la itu enggak apa-apa. Wa hadzal bab lil awsaf al khilqiyah. Bab ini mempunyai arti biasanya sifat-sifat al-khilqiyah, al-khuluqiyah. Ya, seperti sapiun apa itu? Al-khilqiyah, khilqah. Apa itu? Khuluq beda dengan khuluq jamaknya akhlak. Khalqun itu manusia atau ciptaan. Kalau khilqah itu apa ya? Bentuk fisik, khilqah. Bentuk fisik ciptaannya, khilqah. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam aksanan nasi khalqan wa khuluqa. Nah, khalqan itu bentuk fisiknya, wa khuluqa bentuk nuraninya, khuluq. Kalau khilqiyah itu fisik. Itu fisiknya ya. Iya, sifat-sifat fisik seperti samin misalnya, batin, hazil misalnya. Wa hadzal bab lil awsaf al khilqiyah wa yalati laha muqtun. Walaka antuhawil kula fi'lin turasi ila hadzal bab lidilala ala anna ma'nahu sara al-ghariza fi sahibi. Wa rubbama mustuqiyat af'al hadzal bab li ta'ajjub. Fatanas laqa anul hadat. Kalau Anda merubah semua fi'il turasi pada bab ini fa'ula yaqulu, itu mempunyai arti al-ghariza fi sahibi. Ghariza itu apa? Naluri seperti ini. Misalnya karim, sarif itu kan naluri. Karuma yakumu, hasuna yaksunu, jamula yajmulu, itu semuanya adalah fatana selahu anil hadat. Apa itu? Enggak paham. Terus bab sadis yang terakhir itu fa'ila yaf'ilu. Mengapa dijadikan bab sadis itu? Karena memang sedikit. Yang banyak itu bab itu fa'ala yaf'ulu. Yang kedua itu yang banyak fa'ala yaf'ilu. Yang ketiga yang banyak itu fa'ala yaf'alu. Keempat yang paling banyak itu ya fa'ila yaf'alu. Yang ranking kelima adalah fa'ula yaf'ulu. Yang keenam fa'ila yaf'ilu, itu paling sedikit. Jadi penempatan bab perurutannya ini berdasarkan statistik ya, kuantitasnya. Pemakaian. Iya. Fa'ila yaf'ilu bil kasri fihima. Ain fi'il madinya kasra, ain fi'il mudhari'nya kasra. Seperti ka hasiba yaksibu, naima yan'imu, wa wa qalilun fi sahih, katsirun fil mu'al kama sayati. Yang banyak itu yang fi'il sahih itu sedikit.
pada bab fa'ila yafilu. Yang banyak itu yang fi'il yang ada huruf ilahnya. Bab ke-6 ini. Ya, jadi sedikit sekali. Makanya keterangannya sedikit. Terus ada tanbihat. Apa tanbihat itu? Peringatan, notais. Ya. Al-awwal kullu af'al hadil abwab takunu muta'addiyah wa lazimah. Jadi fi'il-fi'il dari bab pertama sampai ke-6 itu ada yang muta'addi, punya maf'ul bi, ada yang lazim, tidak punya maf'ul bi. Tidak berobjek. Tidak berobjek. Illa af'alul bab al-khamis, kecuali bab yang kelima, fala takunu illa lazimah. Yang fa'ula yaf'ulu itu yang muta'addi tidak ada. Semuanya lazim karena apa? Punya sifat khasuna yaksunu, tola yatulu, qasura yaksuru, karuma yakrumu, sarupa yaksuruhu, karena sifat, maka tidak mungkin dia punya maf'ul bi. Jadi perlu dijelaskan di sini bahwa bab yang kelima fa'ula yaf'ulu itu bukan kebanyakan, memang semuanya lazim, tidak berobjek. Yang lainnya bab pertama, kedua, ketiga, keempat dan keenam ada yang muta'addi, ada yang lazim. Wa amma apa itu? Rohubat kaddaru fa'ala tawassul. Rohuba itu artinya luas. Loh, kok mengapa kok punya maf'ul B-nya ya? Rohubat ka itu kan maf'ul B. Fa'ilnya mana? Ad-dar. Dar itu mu'annats. Rohubat ka. Rumah ini meluaskan kamu. Fa'alat tawassul. Kalau punya maf'ul seperti ini, memang itu perluasan. Perluasan rohubat ka. Rohubat ka. Ahlan wa sahlan wa marhaban. Marhaban itu luas. Kun ahlan, jadilah kamu keluarga sendiri. Waja'al likulli syai'in sahlan. Jadikan semua perkara itu mudah dan luas. Jadi kalau ada ini orang Arab, rahubat ka ad-daru, rumah ini luas bagimu. Itu terbuka atau luas, ya. Fa'alat tawassu. Itu karena diperluas saja, pemakaiannya itu diperluas, bukan dari sisi fisiknya itu, bukan ya, sisi ada. Wal aslu rohubat bika ad-dar, karena asalnya itu rohubat bika ad-dar, rumah ini luas bagimu. Nah, kemudian kedawan nanti bika itu maka menjadi rohubat ka ad-dar. Wal abwab as-salatatul ula tusama da'aimul abwab. Yang pertama, kedua, ketiga, al abwabus salatatul ula, fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu dan fa'ala yaf'ulu. Itu termasuk tiangnya bab yang paling utama. Da'aim itu jamak di'amah, artinya tiang. Jadi yang banyak itu ya fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu dan fa'ala yaf'alu, itu da'a. Sandaran pertama. Wa hiya fil kasra ala dzalika tartib. Mengapa tertibnya kok fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu kemudian fa'ala yaf'alu? Ditartib begitu. Itu penertiban itu berdasarkan banyaknya alal kasra. Al-kasra, ya. Wa ya fil kasra ala dzalika tartib. Ya. Wa ya fil kasra ala dzalika tartib. Ya, penertibannya itu didasarkan kepada banyaknya. Jadi kebanyakan fi'il itu nek karo kira-kira ya fa'ala yang bulu ya. Jadi nasoro yang suruh. Barang doroba ya drubu gak ono, roba yang ribu. Asani anna fi'lal maftuhal ain fa'ala yaf'alu fataha yaftahu fa'
maftuhal ain ya, yang ainnya fathah. Wa in kana awaluhu hamzah awawan fal ghalib anau min babi daraba ka asaro yaksir. Kalau maftuhul ain, fathah ainnya asaro yaksiru, asaro ya fi'il madhi ya, fi'il maftuhul ain. Nek pertamanya itu hamzah atau wawu, wa'ada, asaro, fal ghalib anau min babi daraba. Jadi kalau ada fi'il kok didahului oleh hamzah dan ainnya fathah seperti asaro, itu kebanyakan ikut bab yang kedua, asaro yaksir. Apa asaro yaksir itu? Menawan. Asir ikut tawanan. Asaro yaksir. Kalau didahului oleh hamzah, kebanyakan itu fa'ala yafilu. Kalau didahului oleh hamzah, tidak karena awal hamzatan awawan seperti wa'ada, wa'ada yaitu daraba yadribu. Tapi mengalami ini masalah Ya, yau itu gitu ya, misalnya yaitu. Wakoyaki ya, wako anak wawu. Jadi kalau awalnya itu hamzah atau wawu, kebanyakan daraba yadribu. Sebagaimana itu ayo walada, ayo walada apa walada? Yalidu, lam yalid dalam ya Pak. Kesongkian. Walada yalidu. Orang Al-Azhar ini yang pengarangnya Hamlawi ya. Walada yalidu. Wa'ada wa'ada yaitu ya sudah wasama yasimu ya. Wajah ya wajah ya. Wa atayati ya, atayati hamzah awalnya, atayati wa adaya itu atau wazana yazinu menimbang wa min ghairil ghalib. Nah, yang tidak mayoritas, yang tidak banyak itu akhoda yaqulu, tidak akhoda ya itu. Padahal awalnya hamzah. Ini yang tidak ghalib, yang tidak apa namanya? Seperti akala yakulu wahala itu wawu kan. Ya. Wa in kana mudha'afan fal ghalib anau min babi nasara. Nah, kalau mudha'af ana tasdid itu biasanya bab kedua nasara yang suruh, seperti madda yang mutu. Sadda ya suddu. Sadda ya suddu apa? Memendung. Min babi daraba. Membendung, mencegat itu. Sadda ya suddu, membendung, menghadang. Wa sadda ya suddu min babi daraba wa in kana laziman khaffa yakhifu. Nek ana tasdid tapi tidak mutaaddi, lazim itu fa'ala yaf'ilu, seperti khaffa yakhifu, ringan. Wa sadda yasidu, sadda itu menyalahi kaidah. Bidzal al-mujama. Sesuai dengan judul buku. Bukan sadda itu. Sadda itu. Sadda dulu. Ini kaidah. Sadda yasudu itu yang sudut atau sudut itu apa namanya? Ketidaknormalan itu sadda sudut. As-sududul jinsi. Ya lalu sududus sihhi, mempunyai ketidaknormalan kesehatan. Usaminya ya, tubuh tamu tahu. Iya. Mencoret zaman ya. Kalau ini babnya bab sorof memang ya, tidak akan menyentuh kalimat. Kalau yang jurumiyah mutamimah itu mestinya menyentuh kalimat, tapi campur dengan sorof. Memang sebetulnya sorof dengan nahwu tidak bisa dipisah-pisahkan.
Tanya sorop itu apa? Ibunya Bentuk kata. Ya bentuk kata ya. Berhubungan dengan bentuk kata. Nah, itu ayatnya. Anak ya, ilmu laswat mah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.